Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Apriani dengan nomor NIM 01032001 Jurusan Ekonomi Syariah semester 3 nomor 6. Video ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah Statistik Ekonomi 1 dengan dosen pengampu Ibu Hana Usatun Hasanah, SE. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran-ukuran statistik, yang mana ukuran-ukuran statistik diantaranya ada ukuran tendensi sentral, ukuran lokasi, ukuran dispersi atau keragaman. Namun yang akan saya bahas yaitu ukuran tendensi sentral, yang di dalamnya ada 5 poin. Namun yang akan saya jelaskan ada 3 poin, yaitu rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan modus. Nah, yang pertama ada poin rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean adalah jumlah dari seluruh nilai data dibagi dengan banyak data. Nah, mean dibedakan menjadi 1 rata-rata hitung sederhana dan 2 rata-rata hitung tertimbang. Nah, di sini kan ada rata-rata hitung sederhana yang di dalamnya yaitu berdasarkan rata-rata sampel dan rata-rata populasi. Rata-rata sampel atau ukuran sampel adalah banyaknya pengamatan atau anggota sampel. Nah, dengan rumus rata-rata sampel yaitu rumusnya X bar sama dengan jumlah FI dibagi N kecil. Nah, sedangkan rata-rata populasi mu sama dengan jumlah FI dibagi N besar. Di sini rumusnya sama, namun yang berbeda adalah rata-rata sampel dengan X barnya dan rata-rata populasi dengan mu-nya. Nah, lambang sigma FI ialah jumlah dari data yang ada. N kecil ialah menggambarkan sampelnya dan N besar menggambarkan kelas atau populasinya. Nah, selanjutnya ada rata-rata hitung data yang telah dikelompokkan, yaitu ada 2 cara. Yang pertama cara panjang, yang kedua cara pendek. Cara panjang yaitu rata-rata sampel yaitu dengan rumus X bar sama dengan jumlah FI dikali MI dibagi N kecil. Nah, sedangkan rata-rata populasi rumusnya yaitu mu sama dengan jumlah FI dikali MI dibagi N besar. Nah, arti dari lambang MI ialah nilai tengah. FI yaitu arti frekuensi kelas keberapa. Nah, yang selanjutnya ada cara pendek. Cara pendeknya yaitu dengan rumus rata-rata sampel yaitu X bar sama dengan XO ditambah jumlah FI dikali DI dibagi N dikali C. Sedangkan rata-rata populasi yaitu dengan rumusnya mu sama dengan XO ditambah jumlah FI dikali DI dibagi N besar dikali C. Nah, XO tersebut artinya yaitu rata-rata anggapan dan DI artinya deviasi kelas yang pertama, yang ke-1, dan C ini adalah interval kelas. Selanjutnya yaitu ada rata-rata hitung gabungan dengan rumus X bar sama dengan jumlah NI dikali X bar I XI bar dibagi jumlah NI. NI artinya yaitu ukuran sampel dan XI adalah rata-rata hitung sampel. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Contoh soalnya saya mengambil dari rata-rata dari data distribusi frekuensi berkelompok, yang mana pertanyaannya sebagai berikut: tentukan rata-rata dari data berikut. Nih, di sini soalnya kan sudah diketahui berat badan per kilogram dan frekuensi. Di sini ada 40 sampai 44, frekuensinya 1.
45 sampai 49 frekuensinya 6. 50 sampai 54 frekuensinya 10. 55 sampai 59 frekuensinya 2. Dan 60 sampai 64 frekuensinya 1. Nah, penyelesaiannya kita cari titik tengah dulu. Cari titik tengahnya dulu. Kita bikin tabel lagi di sini. Titik tengah atau dengan rumus XI. Nah, titik tengahnya caranya yaitu ini kan ada 40, interval 40 sampai 44. 40 ditambah 44. 40 ditambah 44 dibagi 2. Yaitu hasilnya 42. Selanjutnya seperti itu sama 45 ditambah 49 dibagi 2 yaitu 47. 50 ditambah 54 dibagi 2 yaitu 52. Selanjutnya 50 ditambah 59 dibagi 2 hasilnya 57. Dan 60 ditambah 64 dibagi 2 hasilnya 62. Nah, selanjutnya kita cari FI dikali XI. Kita bikin lagi tabel di sini, tambahin FI dikali XI. Nah, kita dengan caranya yaitu si FI-nya frekuensi ini dikali XI ini. 1 dikali 42, 42. 6 dikali 47 yaitu 282. 10 dikali 52, 520. 2 dikali 57, 114. 1 dikali 62 yaitu 62. Nah, selanjutnya kita jumlahkan antara FI dan jumlah XI, yaitu berapa ini jumlahin dulu, yaitu semuanya 1020. Dan frekuensinya dijumlahkan 1 tambah 6 7, 7 tambah 10 17, ditambah 2 19, tambah 1 20. Nah, setelah selesai ini kita masukkan ke rumus rata-rata. Yang mana rumus rata-rata itu yaitu X bar sama dengan jumlah FI dibagi N. Kita cari yang sampel. Sama dengan kita masukkan jumlah FI-nya berapa nih? 1020. 1020. N-nya berapa? N-nya 20. 1020 dibagi 20 adalah 51. Nah, sekarang kita sudah ketahui bahwa rata-ratanya yaitu 51 dari soal yang ini. Nilai tengah atau median. Yang mana median atau nilai tengah adalah nilai yang letaknya terdapat di tengah-tengah. Nah, di sini ada median data yang belum berkelompok. Yang pertama, caranya yaitu susun dari yang terkecil ke terbesar. Yang kedua, tentukan letak mediannya, yaitu dengan rumusnya dilambangkan LME. Artinya letak median. Nah, ditentukan letak median itu ada jumlah data ganjil, yang mana rumusnya LME yaitu N tambah 1 dibagi 2. Jumlah data genap yaitu LME N ditambah 2 dibagi 2. LME untuk menentukan median yaitu 1 menentukan letak median, yang mana rumusnya LME sama dengan N dibagi 2. Yang kedua, menghitung nilai median atau dirumuskan yaitu ME. Nah, rumusnya yaitu menghitung nilai median, rumusnya ME sama dengan L ditambah C J dibagi FM, atau bisa juga caranya L ditambah LME dikurangi FC dibagi FM dikali C. Nah, yang mana L adalah titik kelas yang mengandung median dan J ialah selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif. Yang selanjutnya ada FM.
FM artinya frekuensi absolut kelasnya. Adapun N yaitu banyaknya data. Yang selanjutnya ada FC. FC artinya frekuensi kumulatif pada kelas sebelum kelas median. C artinya interval kelas. Nah, di sini ada contoh soal median yang mana saya mengambil median untuk data berkelompok. Contoh soalnya yaitu carilah median dari data berikut. Nah, di sini sudah disajikan nilai dan frekuensinya. Nilai 40 sampai 49, frekuensi 4, 50 sampai 69, frekuensinya 5, selanjutnya begitu pun sampai akhir. Nah, kita cari penyelesaiannya, yaitu penyelesaiannya yaitu kita cari dulu tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas itu yaitu rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Di sini kan batas bawahnya 40. Nah, 40 dikurangi 0,5 yaitu 39,5. Begitupun seterusnya 49,5, 59,5, 69,5, 69,5, 79,5, 89,5, dan ini kan batas akhirnya 99, kita masukkan 99,5. Nah, setelah ini kita cari FC, yaitu FC atau frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari 4 yaitu nggak ada kan, kalau ke atas berarti 0. Kurang dari 5 yaitu 4, seterusnya 9, 23, 33, 37, dan 40. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus. Kita cari dulu. Kita cari letak mediannya. Letak median rumusnya N dibagi 2. Yang mana jumlahnya itu kita jumlahin dulu. 4 tambah 5 tambah 14 tambah 10 tambah 10 tambah 4 tambah 3 yaitu 40. Semuanya 40. Nah, akhirnya kita masukin 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, di sini kan letak mediannya 20, kita cari nih, mana yang 20? Berarti kira-kira ada di sini nih, ada di 14. Karena 4 tambah 5 ke 14 itu ada 20-nya. Nah, setelah kita ketahui letak mediannya ada di 14, di frekuensi 14, kita masukkan ke rumus. Ini hapus dulu ya. Kita masukkan ke rumus median. Yang mana L ditambah LME dikurangi FC dibagi FM dikali C. Nah, kita masukin nih L-nya berapa? Tepi bawah kelasnya yaitu ada di ini nih. 60 kan batas bawahnya yaitu 59,5. Kita masukin 59,5 ditambah letak mediannya berapa? Letak mediannya yaitu yang tadi ini 20 dikurangi frekuensi kumulatifnya ada berapa nih? Ada di mana? Ada di 9 dibagi FM-nya frekuensinya berapa? Frekuensinya 14 dikali interval kelasnya ada berapa? 60 ke 69 interval kelasnya ada 10. Nah, dari sini kita hitung 59,5 ditambah 20 dikurangi 9 11 dibagi 14 dikali 10. Ini hapus dulu ya. Selanjutnya 59,5 ditambah 11 dibagi 14 berapa? Yaitu 0,785 dikali 10. Nah, sebelum pertambahan mungkin kita kan perkalian dulu ini yang ini. 0,785
dikali 10 yaitu hasilnya 7,86. Selanjutnya 59,5 ditambah 7,86 yaitu hasilnya 67,36. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui dari soal berikut yang tadi nilai mediannya yaitu 67,36. Ketiga yaitu modus, yang mana modus itu nilai yang sering muncul atau biasanya ada di frekuensi yang paling tertinggi. Modus dilambangkan MO, yaitu modus. Nah, untuk data kuantitatif, modus menunjukkan nilai yang paling banyak muncul, dan untuk data kuantitatif, modus menunjukkan sifat atau keadaan yang paling banyak terjadi. Nah, kalau semua frekuensi sama, maka semuanya modus. Ada istilah bimodus, artinya yaitu ada 2 modus. Ada juga trimodus, artinya ada 3 modus. Nah, di sini modus dibagi menjadi 2, yaitu ada modus data tunggal, ada modus data yang telah dikelompokkan. Yang mana di sini contoh modus data tunggal. Contohnya seperti yang di sini sudah tertera. Kita urutkan dulu data acak ya. Ini angkanya masih teracak. Kita urutkan dulu dari yang terkecil. Nah, setelah diurutkan, ini kan ada 1, 1, 1, 2, 4, 5 ke terbesar. Kita cari nih modusnya. Modus kan adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini ada yang sering muncul, yang paling banyak adalah satunya ada 3 kali dan juga 5 ada 3 kali. Berarti MO-nya adalah 1 dan 5. Nah, pada modus data yang telah dikelompokkan ada rumusnya, yaitu MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Yang mana L tersebut tepi bawah kelasnya. D1 adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Adapun C yaitu interval kelasnya. Di sini ada contoh soal. Tentukan modus dari data berikut. Nah, di sini kan udah ada datanya ya, nilai frekuensi. Kita cari jawabannya. Jawab. Frekuensi modusnya sudah terlihat, yang mana modus itu nilai yang tertinggi. Nilai yang tertingginya ada di mana? Ada di 18. Berarti frekuensi modusnya ada 18. Selanjutnya yaitu kelas modus. Kelas modusnya yaitu dari 65 sampai 69. Ini kelasnya 65 sampai 69. Nah, setelah itu tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas atau dilambangkan yaitu L sama dengan tepi bawah kelasnya berapa? Ini kan 65. Yang mana tadi rumusnya tepi bawah kelas itu yaitu batas bawah dikurangi 0,5. 65 dikurangi 0,5 yaitu 64,5. Kita cari D1, yang mana D1 itu artinya selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas sebelumnya berarti adalah yang ini 6. Ini itu D1, berarti 18 dikurangi 6. Selanjutnya untuk D2 yaitu kan artinya frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, setelahnya berarti yang ini. Ini adalah D2, berarti 18 dikurangi 9. Kita tulis D1 sama dengan 18 dikurangi 6 sama dengan 12. D2 sama dengan 18 dikurangi 9 yaitu 9. Setelah kita ketahui dari ini, kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus tadi itu di sini aja ya, kita hapus dulu. Rumusnya modus itu MO sama dengan L ditambah D1 ditambah D2 dikali C. Sebenarnya kita masukkan L-nya berapa nih? L-nya 64,5.
ditambah D1-nya berapa? D1-nya yaitu 12. Kita masukkan 12. D1-nya berapa? 12 ditambah D2. D2-nya 9. Dikali interval kelasnya 60 sampai 69 yaitu berapa? 65, 66, 67, 68, 69. Berarti interval kelasnya yaitu 5. Nah, kita hitung 64,5 sama dengan ditambah 12 dibagi 12 tambah 9 berapa? Yaitu 21 dikali 5. Lanjutkan 64,5 ditambah 12 dibagi 21 berapa? Yaitu 0,5571 dikali 5. Nah, selanjutnya 64,5 ditambah 0,571 dikali 5 itu berapa? Yaitu 2,86. Selanjutnya kita tambahkan 64,5 ditambah 2,86 ialah 67,36. Nah, di sini berarti yang masuk kelas modus yaitu ke yang tadi soal tadi yaitu ke nomor 18, yang mana di nomor 18 itu ada 67,36. Cukupkan sekian dari pembahasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu terima kasih untuk dosen yang telah membimbing saya sampai paham seperti ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bermanfaat. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.